besar yang tidak subscribe yang nonton. Ayolah teman-teman bantu perkembangan channel ini ya, biar aku lebih semangat bikin video-video yang seru lagi. Kalian kan mau untuk banyak cerita tetapi kalian tidak mau subscribe. Jadi semacam malas juga aku bikin video. Malam yang indah, dengan riasan, menghiasi wajahku. Saya terlihat cantik seperti wanita sungguhan. Tetapi Rosa bilang kekuranganku, yaitu suaraku. Rosa mengatakan, suaraku terdengar seperti suara pria. Pada umumnya, saya sadar dengan suaraku yang seperti ini, pasti akan susah untuk merubahnya. Rosa memberikan sebuah video dari internet tentang bagaimana cara merubah suara pria menjadi suara wanita. Dengan perlahan saya mempelajari video itu, sedangkan Rosa mulai merias wajahnya dan mengganti pakaiannya dengan dress berwarna merah supaya sama dengan pakaian yang kupakai. Saya mencoba mengikuti arahan dari video itu, mulai dari bersuara seperti gadis remaja, menaikkan nada. Suaraku bahkan menekan jakunku ke dalam, hingga akhirnya kutemukan suara yang kurasa cukup terdengar, seperti suara wanita, lalu kuperlihatkan suara baruku kepada Vivi. Reaksi Rosa mendengar suaraku dengan tertawa. Rosa mengatakan bahwa suaraku memang terdengar seperti suara wanita, tetapi katanya suaraku agak mirip dengan suara seorang artis. Setelah tertawa, Rosa mengatakan, saya segera bersiap-siap untuk pergi. Dengannya menuju kafe tempat Rosa bekerja. Saya begitu terkejut mendengar ajakannya. Bagaimana mungkin saya berani tampil sebagai wanita kepada orang-orang? Selama ini aku hanya berdandan di dalam kamar saja. Gila saja jika saya berani luar. Bagaimana dengan reaksi orang-orang di luar melihatku pria yang berpakaian dan berpenampilan seorang wanita? Rosa meyakinkanku jika tampilanku sudah sempurna terlihat sebagai seorang wanita. Tidak akan ada yang curiga kepadaku. Bahkan suaraku pun sudah terdengar aman seperti seorang wanita. Rosa kembali yakinkan supaya saya berani pergi keluar bersamanya ke kafe. Saya mencari alasan supaya Rosa tidak mengajakku keluar dalam penampilan wanita seperti ini, tapi semua alasanku dapat dipatahkan oleh dia. Rosa mengatakan di sana banyak orang. Di dalam kafe, jadi suara priaku tidak akan terdengar jelas, ditambah lagi suasana pencahayaan kafe cukup gelap, sehingga fitur pria pada tubuh dan wajahku tidak mungkin dapat terlihat dengan jelas oleh orang-orang di sekitar. Pada akhirnya saya setuju setelah kalah beradu argumen dengan Rosa. Saya mengikuti dia menuju basement, tempat di mana mobilnya diparkir, dengan perasaan yang panik dan jantungku yang terus berdetak kencang. Saya begitu takut. Tetapi ada suatu rasa senang dalam hatiku. Saya takut karena orang-orang akan mengenali saya bukanlah seorang wanita sungguhan, atau senang karena tidak ada yang menyadari jika saya bukanlah wanita sungguhan, melainkan seorang pria sedang cross-dresser. Ayo, kita berangkat menuju kafe. Sambil di perjalanan, Jono, coba kamu pikirkan. Nama wanitamu, masa sudah cantik seperti ini, aku masih manggilnya Jono? Iya kan? Ucap Rosa kepadaku di dalam mobil. Kata Rosa ada benarnya juga. Ketika di dalam perjalanan, saya berpikir tentang nama apa yang akan kupakai. Yang terlintas di dalam pikiranku adalah Kela. Sudah pikiranku penuh diisi dengan kepanikanku akan tampil ke umum sebagai seorang wanita, lalu Rosa menambah beban pikiranku dengan menyuruhku untuk memikirkan nama wanita yang akan kupakai. Hingga terpikirkan yang di perjalanan, dan secara tak sengaja ku sebut nama itu. Lalu Vivi berceletuk, Kela, namamu sekarang Kela. Pintar juga kamu memilih nama mulai sekarang. Ketika kamu berdandan jati wanita, aku akan panggil kamu Kela. Dan dari kejadian ini, dimulailah kehidupanku menjadi Kela.